Selamat datang di Cosmas TV Channel. Kali ini dengan saya, Cosmas, di Mapel Simulasi dan Komunikasi Digital. Semoga kalian semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Di video kali ini, kita akan membahas tentang algoritma dan flowchart yang digunakan untuk pemrograman. Untuk itu, silakan disimak baik-baik dalam video kali ini. Algoritma berasal dari kata algorithm yang berarti cara memecahkan dan menguraikan setiap permasalahan dalam hitungan menggunakan alur pikiran yang sistematis dan logis. Dalam berpikir, manusia selalu dipengaruhi faktor rasional dan faktor moral yang berhubungan lingkungan secara sosial kemasyarakatan. Faktor rasional bercirikan setiap keputusan yang diambil selalu berdasarkan perhitungan dan logis atau dapat diterima akal. Contoh faktor rasional adalah ketika membangun rumah, diperlukan 4 orang dan bambu sekitar 200 batang berukuran 6 meter. Setiap batangnya dan dapat diselesaikan selama 30 hari. Namun, karena memiliki 100 batang, pengerjaannya dilakukan secara bertahap, sehingga membangun rumah memerlukan waktu 2 kali lipat dari semula, yakni menjadi 60 hari dengan 4 orang. Adapun faktor moral mempengaruhi pola pikir manusia terhadap perbuatan, sikap, dan tingkah lakunya dalam masyarakat. Seperti dalam proses membangun selokan atau saluran air kampung yang dilakukan secara gotong royong. Ketika berimajinasi dan menggagas ide dalam dunia digital, diperlukan pemikiran yang logis. Logis jika pemikiran tersebut dapat diterima akal dan penalaran secara ilmiah. Istilah logis atau logika identik dengan akal dan dapat diterima secara ilmiah. Logika sendiri berasal dari kata logos, yang berarti hasil pemikiran yang disampaikan dengan kata-kata, tulisan maupun verbal sebagai bagian ilmu filsafat yang menekankan pemikiran secara baik, tepat, urut, dan sistematis. Logika menjadi modal awal terciptanya teknologi buatan atau lebih dikenal sebagai Artificial Intelligence (AI), seperti bidang robotik atau mekatronika. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan analisis berpikir membuat logika, ilmu eksak, dan perhitungan berada di otak kiri, sedangkan otak kanan lebih mengarah pada cara berpikir, kemampuan intuisi, membuat ide, kreatif, seni, sosial, dan interaksi manusia dengan sesamanya. Keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan akan membuat manusia akan membantu manusia dalam menarik kesimpulan. Setelah menerapkan logika yang dibangunnya, jenis penalaran yang menarik kesimpulan dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu kesimpulan induktif dan kesimpulan deduktif. Model penulisan algoritma yang menggunakan bentuk penyusunan bangun ruang disebut sebagai bagan alir atau flowchart. Bagan alir, flowchart, yang merupakan bagan chart yang menunjukkan aliran atau tuntutan data flow yang terjadi dalam program secara logika. Model ini lebih sering dipakai karena memiliki standar penggunaan yang sama. Berikut penyusunan yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut. Menyusun simbol flowchart dimulai dari atas ke bawah dan mulai dari sebelah kiri dari suatu halaman. Setiap proses dalam simbol harus dilengkapi dengan nama dan aktivitas yang jelas. Alur bagan alir harus diawali dengan simbol start atau awal dan diakhiri dengan simbol end atau akhir. Setiap proses harus memiliki input dan menghasilkan output. Memberi nama proses simbol flowchart sebaiknya menggunakan kata kerja sebagai berikut. Masukkan variabel A. Hasil sama dengan A plus B. Masing-masing kegiatan di dalam bagian alir flowchart harus memiliki alur data proses secara rinci dan jelas. Kegiatan yang terpotong yang akan disambung di tempat yang lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Ada 5 jenis bagian aliran flowchart. 1.
bagan alir sistem flowchart, menjelaskan urutan setiap prosedur yang terdapat pada sistem. Bagan alir dokumen flowchart, menunjukkan arah aliran dalam laporan dan formulir pada subprogram atau proses. Bagan alir skematik flowchart, memiliki kemiripan dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan skema alir data pada prosedur di dalam sistem. Bagan alir program flowchart berguna untuk melakukan analisis sistem dengan menggambarkan proses dalam suatu prosedur program. Bagan alir proses flowchart merupakan bagan yang sering digunakan dalam aliran proses pada teknik industri. Berikut jenis-jenis dari simbol flowchart. Terminator berfungsi sebagai start atau end program. Arah aliran berfungsi sebagai aliran proses pada program. Preparation berfungsi sebagai inisiasi atau memberi nilai-nilai awal pada variabel atau deklarasi. Proses berfungsi sebagai proses secara computing. Input atau output data berfungsi sebagai proses input atau output data secara manual. Predefinite proses subprogram berfungsi proses subprogram. Decision atau kondisi berfungsi menyeleksi atau percabangan, misalnya dengan if, then. On-page connector berfungsi menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terpisah pada satu halaman. Off-page connector berfungsi menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terputus pada halaman berbeda. Keuntungan menggunakan flowchart adalah sebagai berikut. 1. Lebih mudah dalam membaca dan memahami algoritma. 2. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak rumit. 3. Lebih rinci dalam model visualisasi. Kerugian model ini adalah sebagai berikut. 1. Tidak cocok untuk menyelesaikan program yang rumit. 2. Memerlukan software khusus dalam menulisnya seperti Microsoft Vision. 3. Agak susah ketika akan dikonversikan ke dalam bentuk kode. 4. Memiliki ruang ketika menata simbol bagan alir flowchart. Demikian video yang saya buat dalam mapel simulasi dan komunikasi digital. Jangan lupa subscribe, komen, dan like agar channel ini menjadi semakin berkembang. Sekian dari saya dan selamat melanjutkan pekerjaan selanjutnya.